Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning everyone. It's glad to see you again on my class. I wanna say welcome back to Memria's class. And today we are going to talk about linking verbs. Oke, what is linking verbs? Apa itu linking verbs? Kalau kita lihat secara arti, linking verbs terdiri atas dua kata, yaitu link and verbs. Kita ke verbs dulu. Verbs di sini adalah kata kerja, sementara kita ketahui bahwa link itu adalah menghubungkan. Jadi secara arti linking verbs adalah kata kerja penghubung. Nah, let's see the definition of linking verbs. Di sini dikatakan bahwa linking verbs are verbs that serve as a connection between the subject and further information about the subject. Linking verb adalah kata kerja yang fungsinya menghubungkan antara subjek dan informasi lebih lanjut tentang subjek itu. Semoga paham ya dari pengertiannya. Kalau tidak, kita coba lihat lagi penjelasan lebih lanjut. Di sini dikatakan bahwa they do not show any action. They link the subject with the rest of the sentence. Jadi linking verbs ini sebenarnya meskipun dia verbs, tapi dia tidak menunjukkan action atau perbuatan. Fungsinya hanya menghubungkan antara subjek dengan kalimat bagian dari kalimat itu. Oke? Nah, the verb to be is the most common linking verbs. Di sini dikatakan juga bahwa to be, saya berharap kalian sudah pernah mendengar apa itu to be ya. Nah, di sini dikatakan bahwa kata kerja to be atau to be itu adalah linking verbs yang paling sering digunakan. Next, look at the example. Di sini ada 3 kalimat ya. John is a student. Kalimat yang berikutnya adalah John is intelligent. Kemudian di kalimat yang ketiga, John was sent to library. Nah, semua kalimat ini menggunakan to be ya. Untuk poin A, B menggunakan to be is, poin C menggunakan to be was. Coba diperhatikan pembentuk-pembentuk kalimatnya. Oke, sudah ya. Kalau begitu kita lanjut. Nah, kalau kalian memperhatikan contoh kalimat yang tadi, yang ketiga kalimat yang tadi, di sini a sentence with be as the main verb has 3 basic patterns. Jadi kalimat yang menggunakan to be itu memiliki ada 3 pola ya, ada 3 pola yang bisa digunakan di dalam kalimat. Yang pertama, seperti di kalimat yang A tadi ya, to be itu diikuti oleh noun atau kata benda ya. Kata bendanya tadi adalah a student. Jadi setelah to be itu bisa diikuti dengan kata benda. Kemudian untuk contoh kalimat B yang tadi, to be-nya diikuti oleh adjective atau kata sifat. Kata sifat yang di kalimat tadi masih ingat? Nah, yang kata adjektifnya tadi intelligent ya. Oke. Nah, sekarang untuk di poin C, seperti di kalimat C yang sebelumnya tadi, be itu bisa juga diikuti oleh keterangan tempat yang bentuknya berupa prepositional phrase. Yang tadi at the library itu ada preposition at, kemudian keterangan tempat the library. Jadi ada 3 basic patterns kemunculan to be di dalam kalimat. Diingat ya. Bisa diikuti oleh noun, bisa diikuti oleh adjektif, bisa juga keterangan tempat atau keterangan waktu boleh juga ya.
Be is also used and auxiliary verb in progressive verb tenses and in the passive. Jadi hati-hati ya, karena to be itu juga sebenarnya bisa ditemukan pada kalimat progressive tenses atau kalimat yang menyatakan sesuatu yang sedang berlangsung saat ini, sekarang ini ya. Kemudian bisa juga muncul pada kalimat pasif. Seperti di contoh kalimat D, Mary is writing a letter. Mary sedang menulis surat. Nah, kemunculan to be ini ada di progressive tenses. Di sini juga menggunakan to be is. Lalu kalau di kalimat E, the letter is written by Mary. Surat itu ditulis oleh Mary. Kalimat ini adalah bentuk passive voice. Nah, dari kedua kalimat ini semua juga menggunakan to be, tapi posisinya bukan sebagai linking verbs. Karena kalau kalian masih ingat tadi pengertiannya, linking verb tujuannya untuk menghubungkan antara subjek dan bagian dari kalimat yang lain atau hal-hal yang menerangkan subjek itu. Nah, sekarang ini contoh lain ya dari present progressive tense dan passive voice. Yang kalimat pertama, they were listening to some music. Mereka sedang mendengarkan lagu. Kemudian di kalimat berikutnya, the letter was written by Alice. Surat itu ditulis oleh Alice ya. Jadi jelas di sini fungsi to be bukan sebagai linking verbs tetapi hanya sebagai auxiliary verbs, kata kerja bantu. Oke? Nah, bicara lebih lanjut tentang to be. Jadi to be itu tergantung dari tensesnya ya. Nah, sekarang kita bicara dulu tentang simple present tense. Di simple present tense, to be itu ada 3 sebenarnya, yaitu am, is, dan are. Kapan kita menggunakan am? Ketika subjeknya adalah I. Sementara are itu kita gunakan ketika subjeknya adalah you, we, they, ataupun benda tapi plural atau lebih dari satu atau jamak ya. Kemudian kapan kita menggunakan is? Is itu digunakan ketika subjek pronounnya adalah he, she, dan it. Bisa juga benda atau orang tapi singular atau satu, tunggal ya. Nah, sekarang bagaimana dengan simple past? Untuk simple past, to be-nya itu cuma 2, yaitu was and were. Kalian perhatikan di sini, was itu fungsinya menggantikan am ya, sementara am dan is. Sementara were itu fungsinya menggantikan are. Jadi kalau di past tense I subjeknya adalah I, maka menjadi I was. Oke? Lalu untuk di present perfect, to be-nya bukan lagi am, is, are, ataupun was and were, tapi menjadi have been atau has been. Di sini saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut tentang ini karena ini ada penjelasan tersendirinya ya di bagian tenses. Hanya ingat saja bahwa to be itu, penggunaan to be itu juga tergantung dari tensesnya. Oke? Next. Oke, di sini dikatakan bahwa other verbs like be that may be followed immediately by an adjective are called linking verbs. Jadi ada beberapa kata kerja juga ya selain be itu yang di belakangnya diikuti oleh adjective, maka itu bisa dikatakan sebagai linking verb. Jadi kata sifat an adjective following a linking verbs describe the subject of a sentence. Kata sifat yang mengikuti linking verbs itu menjelaskan subjek dari sebuah kalimat.
suatu kalimat. Nah, sekarang coba kita compare, bandingkan kalimat pertama dan kalimat yang kedua. Kalimat pertama di situ mengatakan the man looks angry. The man looks angry. Sementara di kalimat kedua, the man look at me angrily. The man look at me angrily. Di kalimat pertama ada kata looks ya, ada kata looks yang diikuti oleh adjective. Adjectivenya adalah angry. Sementara di kalimat kedua, the man look at me angrily itu tidak diikuti oleh adjective, melainkan posisi look di sini adalah sebagai action verb, melihat. Sementara di kalimat satu itu artinya laki-laki itu nampak marah. Maka di kalimat satu itu posisinya sebagai linking verb. Sementara di kalimat kedua posisi look itu adalah action verb. Oke, jadi selain look yang tadi, ada beberapa kata kerja. There are common verbs that may be followed by an adjective. Ada beberapa kata kerja yang bisa saja diikuti oleh adjective, sehingga fungsinya juga menjadi linking verbs. Seperti feel. Feel ya, feel tahu artinya kan merasa. Tapi kalau dia di linking verb artinya rasanya. Sementara look itu artinya melihat, tapi kalau dia sebagai linking verb dia artinya nampak ya, appear. Kemudian smell, sound kedengarannya, taste rasanya. Kalau smell yang tadi itu baunya atau aromanya, appear itu sama dengan look. Kemudian seem ya sama juga nampaknya, become. Ada juga get, turn, grow, itu sama artinya dengan bisa sama artinya dengan become ya. Nah, di sini kita bisa melihat contohnya, the soup smells good. Smell di sini fungsinya sebagai linking verb karena setelah itu diikuti oleh kata good yang berupa adjective atau kata sifat. Nah, let's look the another example. This food tastes delicious. Makanan ini rasanya enak. Taste di sini adalah linking verb diikuti oleh kata delicious ya, atau enak ini artinya enak ini termasuk dalam bentuk adjective. Kemudian the weather became cold. Cuacanya menjadi dingin. Jadi became di sini juga fungsinya sebagai linking verb diikuti oleh kata sifat cold. Lalu contoh kalimat yang terakhir, the children feel happy. Anak-anak itu merasa bahagia, feel happy. Jadi posisi feel di sini adalah sebagai linking verb yang menerangkan happy, ya bahwa anak-anak itu bahagia. Jadi kalau kita perhatikan di sini, linking verb itu sebenarnya bisa diganti dengan penggunaan to be. Hanya saja penggunaan verb yang ini untuk lebih memperjelas saja bahwa misalnya ya, the soup is good. Kalimat ini bisa soup itu bagus. Cuman kita mau memperjelas apanya yang bagus, apakah rasanya, apakah aromanya, ataukah penampakannya. Nah, di sini dia memperjelas bahwa yang bagus itu adalah aromanya ya. Aromanya bagus atau aromanya enak seperti itu. Sama dengan yang di kalimat berikutnya, this food tastes delicious. Boleh saja kita bilang this food is delicious ya. Makanan ini enak. Nah, tapi kan kalau kita bilang enak itu sudah pasti yang diterangkan itu adalah rasanya ya. Tapi boleh kita menggunakan kata taste untuk memperjelas bahwa yang enak itu adalah rasanya ya, bukan penampakannya. And then sama dengan kalimat ketiga dan kalimat yang keempat, the children is happy itu boleh sebenarnya, the weather is cold itu boleh. Oke?
Nah, sekarang Mem harap kalian sudah paham apa yang Mem sampaikan tadi. Nah, sekarang kita coba contoh latihannya ya. Choose the correct adjective or adverb in parentheses. Jadi, coba kita pilih kata sifat atau kata dalam kurung. Nah, di kalimat ini this math problem looks, kira-kira yang mana ya? Easy or easily? Oke, jadi benar sekali ya. Setelah looks itu yang benar adalah easy, karena easy di sini adalah adjective. Berikutnya, that chair looks bla bla bla. Kira-kira apa? Comfortable atau comfortably? Oke, very good. Jadi jawabannya adalah comfortable, karena comfortable di sini adalah adjective. Jadi yang benar adalah that chair looks comfortable. Kursi itu kelihatannya nyaman ya kalau diduduki. Well, let's continue. I'll look at the problem. Bla bla bla. Kita careful atau carefully, and then solve it. Yang mana kira-kira? Which one? Oke, very good. Carefully, karena kata look di sini itu bukan linking verbs tapi sebagai action verb. Jadi makanya yang benar adalah carefully. Semestinya kata keterangan, bukan kata sifat, karena di sini melihat masalah ya. Look at the problem. Melihat masalah di sini look bukan artinya nampak tapi artinya melihat. Makanya yang benar kita harus memilih adverb bukan adjective. Next, I felt. Oke, very good. Jadi jawabannya adalah sad. Saya merasa sedih. Jadi felt di sini adalah linking verb, diikuti dengan adjective. Next, she seemed. Ya, jadi jawabannya adalah cheerful. Dia nampak ceria. Jadi seem di sini adalah linking verb. Next, I taste the soup carefully. Saya taste di sini merasakan, bukan rasanya, tapi merasakan supnya atau mencicipi supnya dengan hati-hati. Jadi taste di sini bukan linking verb, tapi posisinya adalah action verb. Well, semoga kalian paham ya perbedaannya. Kalau linking verb itu posisinya dia bukan sebagai action verb, tapi menghubungkan antara subjek dengan bagian kalimat yang menerangkan subjeknya. Well, kita coba latihan yang lain ya. Fill in the blanks with suitable linking verbs. Coba kita mengisi bagian yang kosong dengan linking verbs yang tepat. Di kalimat pertama, she bla 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 cheerful. Kira-kira jawaban yang benar apa ya? Ya, seemed cheerful. Dia nampak ceria. Next, the room bla 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 quiet. Jawabannya apa ya kira-kira? Oke, very good. Jadi jawabannya adalah got quiet. Ruangannya menjadi hening ya. Next, the soup. Pasti tahu nih jawabannya yang ketiga. The soup bla 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 tastes good. Sup itu rasanya enak ya. Well, this is the end of Memria's class. Thank you very much for your attention. And if you have any question, don't forget to contact me. Yeah, feel free to contact me. And well, I want to close my class today by a nice quote from Christopher Reeve yang menyatakan bahwa so many of our dreams at first seems impossible, then they seem improbable, and then when we summon the will, they soon become inevitable. Thank you very much. See you on next meeting and have a nice day.